Arak-arakan sebagai tradisi khataman Al-Quran di Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan sedikit menjelaskan apa itu arak-arakan khotmil Quran yang diarak menggunakan kuda, yang merupakan tradisi khas di Purworejo. Mohon maaf kalau videonya agak banyak narasinya, agak panjang. Mohon disimak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika ada yang salah, tolong dibenarkan di kolom komentar. Jika ada yang benar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi begini, pada dasarnya tradisi merupakan bagian dari konstruksi sosial budaya masyarakat tertentu, di mana di situ terdapat nilai yang dominan yang akan mempengaruhi aturan dan cara bertindak masyarakat, dan aturan dalam bertingkah laku tersebut secara bersama-sama membentuk pola kebudayaan di dalam masyarakat. Setiap tradisi tersebut memiliki latar belakang nalar kebudayaan dan memiliki makna bagi orang yang hidup dalam tradisi tersebut. Nah, berangkat dari pengertian tersebut, tradisi khataman Al-Quran memiliki kebudayaan dan makna filosofi yang sangat mendalam. Jika ditelisik lebih lanjut, Indonesia tidak dipungkiri lagi adalah negara yang memiliki kekayaan tradisi pada berbagai suku bangsa. Ada Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Minangkabau, dan lain sebagainya. Di Jawa Tengah sendiri ada salah satu tradisinya yang cukup populer di tengah masyarakat, yaitu tradisi khataman Al-Quran. Tradisi khataman Al-Quran merupakan salah satu tradisi yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya di daerah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Kita lihat masa lalu. Penyebaran agama Islam di Nusantara terjadi sekitar abad 9 Masehi kalau nggak salah. Dilakukan secara akulturatif dalam rangka penyebaran agama Islam yang damai, rahmatan lil alamin. Dalam sejarah Indonesia, ketika Islam masuk di Nusantara telah melakukan akomodasi dengan tradisi-tradisi lokal. Antara Islam dan tradisi lokal terjadi proses tarik-menarik, bukan saling menghapus atau melenyapkan, namun proses saling memberi dan menerima. Islam tidak menghilangkan tradisi lokal selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan Islam juga tidak membabat habis tradisi lokal yang memiliki keterkaitan dengan tradisi besar Islam. Oleh karena itu, Islam yang berkembang memiliki kekhasan tersendiri, di mana Islam menghargai atas tradisi yang dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui dua strategi. Satu, perdagangan. Dua, pendekatan budaya. Hasil fisik dari proses akulturasi Islam dan budaya lokal juga terbukti, misalnya dengan adanya bentuk bangunan masjid seperti Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak itu hasil kolaborasi Islam dengan budaya lokal, di mana ranggon atau atap yang berlapis adalah konsep Meru, konsep pra-Islam atau konsep Hindu-Buddha yang terdiri dari 9 susun yang dipotong di zaman Sunan Kalijaga menjadi 3 susun, yakni melambangkan keberagaman seorang muslim, yaitu iman, Islam, ihsan. Begitu juga masjid-masjid yang ada di Jawa Tengah lainnya, sebut saja misalnya Masjid Agung Purworejo, Jawa Tengah. Hal yang menarik, tradisi di Purworejo adalah tradisi arak-arakan khataman Al-Quran yang biasanya diadakan di bulan Maulud, Rajab, atau Ruwah, itu bulan Jawa. Penggunaan kuda untuk mengarang sang khotmil Quran dilatar belakangi historis masa lalu. Kuda itu kan merupakan binatang yang dikendarai sejak zaman perjuangan untuk sarana transportasi para syuhada, para pimpinan pasukan yang hendak berperang melawan penjajah. Semangat kuda yang bisa berlari sangat kencang namun mudah dikendalikan mengandung filosofi. Bila khotmil Quran diajarkan untuk bisa mengendalikan diri,
meskipun sedang berada di tempat tinggi. Hampir semua di kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo ini mengenal tradisi arak-arakan khataman Al-Quran. Tradisi arak-arakan ini dahulu konon diadakan malam hari dengan dimeriahkan atraksi main api atau abit atau obor. Namun dengan berjalannya waktu di era belakang sampai sekarang dilaksanakan di siang hari. Nah, mengenai kapan dan di mana tradisi tersebut belum ada kepastian sejarah awal munculnya, tetapi masih tetap dilestarikan sampai sekarang. Tradisi arak-arakan Khatmil Quran dilaksanakannya ketika seorang anak sudah menyelesaikan pendidikan baca Al-Quran 30 juz. Dia sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai ilmu tajwid. Biasanya setiap orang tua memasukkan anaknya untuk mengaji ke masjid atau ke musola atau madrasah atau TPQ atau TPA untuk mengaji Al-Quran baik setelah asar maupun setelah maghrib. Anak-anak belajar membaca Al-Quran antara umur 5 sampai 12 tahun. Setelah dianggap mampu membaca Al-Quran dengan baik dan selesai mengaji 30 juz, maka kemudian diadakan tradisi arak-arakan khataman Al-Quran. Semua anak yang sudah khatam akan diarak dipawai keliling desa dengan menaiki kuda atau delman atau beca atau odong-odong. Sementara di era sekarang sudah menjadi kebanggaan di masyarakat untuk diarak dengan kuda. Kuda yang harus bisa atraksi jingkrak-jingkrak, joget, menari dengan diiringi musik rebana atau drum band. Anak yang khataman juga harus memakai baju yang dirias dengan meriah bernuansa Islami, bagaikan putri atau pangeran. Dalam rangkaian arak-arakan, anak-anak dipayungi oleh kerabat atau saudaranya dengan gagar mayang. Gagar mayang itu hiasan lidi yang dibalut kertas beraneka warna, dan rombongan tersebut mengiringi di belakangnya bareng dengan grup rebana. Iringan musik perkusi rebana biasanya di sini dinamakan kencrengan jedor, yakni dengan alat rebana dan beduk kecil dengan lantunan sholawat yang ada di kitab Maulid Al-Barjanji. Ikut meramaikan juga dengan musik drum band, mengiringi proses arak-arakan keliling desa dalam rangka silaturahmi dan memberitahu bahwa anak-anak ini sudah selesai mengaji 30 juz dan sudah pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid. Arak-arakan khataman Al-Quran dilaksanakan juga sebagai ucapan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbangga atas kepandaian anak-anak dalam membaca Al-Quran. Dengan harapan orang tua berharap anak-anak setelah khatam Al-Quran mereka bisa berperilaku baik, menjadi anak-anak yang salih, salihah, dan mengamalkan ilmunya, serta memberi contoh buat adik-adik setelah khatam Al-Quran, tentu saja dengan berperilaku baik, mengajar adik-adiknya ngaji, dan seterusnya, pokoknya yang baik-baik harapannya. Setelah selesai prosesi arak-arakan dikelilingkan desa, maka setiap anak-anak akan membacakan Al-Quran di depan umum satu persatu, mereka giliran. Biasanya itu dimulai dari surat Ad-Duha sampai Anas dan diakhiri dengan membaca doa Khatmil Quran. Kemudian dilanjutkan acara tahlil, pembacaan Maulid Al-Barjanji, dan diakhiri dengan Mau'idotul Hasanah, pengajian yang diisi oleh Pak Kiai atau Bapak Ustadz atau Habib. Bagi kalangan anak-anak yang mengkhatamkan Al-Quran dengan tradisi arak-arakan, itu menjadi suatu momen yang besar, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka yang bisa menyelesaikan mengaji Al-Quran 30 juz. Dan
untuk memberikan motivasi atau dorongan bagi anak-anak lain yang belum selesai mengaji Al-Quran 30 juz. Bagi keluarga juga merupakan momen yang sangat penting sebagai ajang silaturahim dan mengadakan pesta atau tasyakuran seperti halnya pesta perkawinan, khitanan, mengundang makan saudara, kerabat, dan tetangga sekitar. Nah, dari sini ada beberapa nilai yang terkandung dalam tradisi arak-arakan khataman Al-Quran. Ini jika salah mohon dibenarkan, jika ada yang kurang mohon dituliskan di kolom komentar. Pertama, nilai sosial, yakni kebersamaan yang dipengaruhi oleh rasa kekeluargaan dengan kebersamaan menyiapkan tempat, menyiapkan sarana prasarana, dan lainnya. Kedua, bagian dari dakwah Islam, agar anak-anak senantiasa membaca Al-Quran sebagai pedoman kitab suci umat Islam. Ketiga, nilai pendidikan, menanamkan pendidikan untuk saling menghargai. Anak yang sudah berprestasi menghargai guru ngaji atau Pak Kiai, Bu Kiai, Pak Ustadz, Bu Ustazah yang sudah berjasa terhadap pendidikan Islam. Keempat, nilai budaya, yakni setiap arak-arakan khataman Al-Quran, masyarakat akan bergembira menunggu datangnya arak-arakan melewati jalan desa dengan sabar hati sambil bercengkerama menyaksikan arak-arakan, dan juga dengan senang hati minta gagar mayang yang untuk mayungi anak-anak khataman Al-Quran dengan harapan mendapat keberkahan, bisa juga menghatamkan Al-Quran 30 juz. Yang kelima, ekonomi kerakyatan. Di sini banyak pedagang yang punya kuda, yang punya grup rebana, yang punya grup drum band, sembako, dagang apa saja, tentu saja akan bergerak nilai ekonominya. Banyak pedagang mendapat pemasukan. Oke, begitu tadi sedikit penjelasan tentang tradisi khas Kabupaten Purworejo, arak-arakan khotmil Quran dinaikkan kuda. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah, tolong dikoreksi, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.